PPKM darurat hari ketiga, Sibinyus jalan-jalan, olahraga pagi, ya, guna meningkatkan imun tubuh dan menjaga stamina supaya fit. Nah, oke saudara. Setiap pagi kami biasa bersepeda dan selalu melintasi Jalan Citarum, saudara. Nah, Jalan Citarum. Nah, cuman hari ini saudara kebetulan atau ketemu sama Pak Dewan ini langsung. Pak Dewan goes juga ini ya? Ya, alhamdulillah Bang Luis. Wah. Kalau ada kegiatan saya selalu setiap pagi itu goes. Gitu ya. Ini Pak Dewan, saya mau curhat sedikit, kebetulan ini biasa lewat di sini saya. Ini Jalan Citarum ini kalau saya lewat pagi-pagi atau siang, pokoknya sepanjang hari lah. Ini susah sekali kalau kendaraan lewat ini, padat ini. Ya begini Bang Luis, Jalan Citarum ini memang tidak seperti dulu. Jalan Citarum sekarang padat dikarenakan banyak pengembang perumahan yang sudah mulai membangun, Ya. dan sudah ada penghuninya. Jadi memang Jalan Citarum ini sudah tidak layak lagi, harus dilebarkan memang. Ini saya lihat dari utara sampai selatan ini perumahan ini kok banyak sekali ini perumahan. Ya memang untuk sepanjang Jalan Citarum ini sudah lahan kuning. Lahan kuning ya. Lahan kuning artinya untuk bisa perumahan, dibuat perumahan. Makanya kok banyak sekali. Tapi Jalan Citarum sama jalannya perumahan kayaknya lebih besar jalan yang masuk ke perumahan ini ya. Nah itu karena kan di aturannya perumahan itu minimal jalan untuk jalan umum itu 6 meter. Sedangkan yang jalan utamanya sendiri Jalan Citarum ini cuma 5 meter. Nah, itu dia. Makanya kok sudah padat ya, banyak perumahan, kendaraan mulai padat, jalannya aksesnya tidak menunjang. Ini mumpung saya ngomong sama Pak Dewan ini Komisi 3 ini ya, yang punya kepentingan ini. Ya monggo kita lanjutkan di ngopi dulu kita. Wah, ngopi kita ya. Ngopi dulu. Oke, lanjut. Kita coba bahas lagi Jalan Citarum ini. Ini kan akhirnya lebih besar jalan yang dibuat oleh perumahan daripada jalan umum ini ya, gitu. Begini Bang Luis, Jalan Citarum ini saat ini memang sudah ramai. Adanya perumahan, apalagi sekarang ada polsek baru ini di Jalan Citarum juga yang ada di depan kita ini. Jalan polsek, otomatis nanti kedepannya akan lebih padat di Jalan Citarum ini. Sedangkan untuk saya pribadi, setiap ada pandangan umum, pandangan akhir, di fraksi saya selalu mengutarakan atau mengusulkan pendapat untuk Jalan Citarum itu diperlebar mulai tahun 2019. Oh, berarti sudah lama ini ya diperjuangkan ini. Sudah lama saya perjuangkan. Seharusnya eksekutif itu lebih peka terhadap usulan tiap-tiap fraksi itu. Nggak tahu kenapa mulai 2019 sampai 2021 sampai PAK ini belum ada realisasi sama sekali. Dulu tahun 2019 pembahasan APBD 2020 itu rencananya mau di-action, ternyata sampai sekarang nol. Ini juga kasihan juga karena ini sudah menjadi jalan utama akhirnya Jalan Citarum ini. Perumahannya saja sudah berapa nih Pak Dewan yang lewat di sini perumahan? Sekitar 10 pengembang di sini. Oh, banyak sekali. 10 pengembang. Waduh, berarti populasi penduduknya ini dengan jelas pasti meningkat ini jadinya. Ditambah ada fasilitas umum yang lain, polsek baru. Ada polsek baru yang jelas pasti ramai sini. Berarti benar kenyataannya lebih benar jalan yang dibuat oleh pengembang daripada jalan umum ini ya. Nah, lebih lebar jalan Lebih yang lebar. dibuat pengembang ketimbang jalan umumnya. Sebetulnya Jalan Citarum ini bisa dilebarkan dengan menutup gorong-gorong apa sungai yang sebelah timur itu dengan bokalvot atau menggeser karena tanahnya masih sekitar 2 meter ke timur ini. Oh, Jalan- yang masuk ke anu itu masih anu ya? Ya, kalau ini dilebarkan insya Allah bisa jadi 7 atau 8 meter nanti airnya. Oh. Ini langsung bersentuhan, selain ada kurang lebih ada 10 perumahan, 1 polsek baru, terus juga bersentuhan dengan beberapa perusahaan Ya, pabrik-pabrik begitu. ya. Jadi saya sudah
tidak henti-hentinya untuk memperjuangkan Jalan Citarum ini mulai tahun 2019. Entah kenapa eksekutif kok sampai sekarang juga nggak ada action. Ini pun saya mengetahui kalau DED-nya untuk proyek ini Jalan Citarum sudah selesai. Oh. Padahal DED itu sudah ada biayanya. Kalau sampai tidak ada action berarti mubazir lah duitnya untuk DED itu. DED itu Perencanaannya ya. Jadi perencanaan ini sudah tahun 2019. Berarti sudah ada konsultan perencanaannya. Sudah ada konsultan perencana, sudah ada DED. Apabila DED ini tidak terrealisasi, akhirnya berarti perencanaannya sia-sia ini ya. Uangnya bukan cuma perencanaan, ada anggaran. Berarti kan anggaran negara kan muspro akhirnya. Gitu ya. Saya sudah pernah dibahas ini Pak di fraksi Pak. Se- Sekali-kali ya. Setiap pandangan umum, pandangan akhir, termasuk di komisi saya, itu selalu saya mengutarakan masalah Jalan Citarum. Saya tetap memperjuangkan Jalan Citarum ini sampai dia dilebarkan. Berarti selain untuk memperjuangkan kepentingan umum Fasum, ini juga dapilnya ini kayaknya ini. Dapilnya juga ini, makanya mati-matian. Memang dapil saya ini. Itu dia, itu gunanya saudara. Kalau memilih wakil yang memang benar-benar memperjuangkan secara keseluruhan juga dapilnya. Nah ini Pak Poniman kayaknya ini cocok ini ya. Jadi bukan cuma secara umum saja, ternyata juga karena memang dapilnya. Gitu. Harapannya seperti apa ini Pak? Harapan saya untuk dinas terkait untuk Jalan Citarum ini bisa segera action untuk pelebaran. DED sudah. DED itu juga pakai uang negara. Otomatis kalau itu tidak terrealisasi akhirnya muspro. Dan memang mendesak ini sudah kayaknya Jalan Citarum ini ya. Mendesak sekali sudah. Sebetulnya kalau untuk pekerjaan lainnya lebih mendesak ini. Yang pertama itu ya kalau saya amati memang jalan berlubang itu juga cukup tragis ya. Apalagi kalau kayak kemarin yang jalan Bantas itu memang harus didahulukan dulu. Jalan-jalan berlubang itu harus ditutup dulu. Kalau ini pelebaran ini kan memang membutuhkan biaya agak besar. Tapi yang jadi pertanyaannya karena sudah ada perencanaannya. Sudah ada perencanaannya. Itu dia. Perencanaan ini 2019 loh. Sekarang sudah 2021 mau memasuki PAK ini. PABBD. Oh, sudah ada uang yang keluar 2019. 2019. Ya kan alasannya COVID terus. Tapi ada proyek lain ya. Nah itu. Padahal ada proyek yang lebih besar dari proyek ini. Kita sambil ngopi Pak Dewan. Sambil ngopi. Ini benar-benar ngopi asli, bukan cuma ngopi tok tapi asli. Ngopi bareng. Baik Pak Dewan, setelah ini nanti mau kemana ini? Saya ini rencana Masih mau keliling-keliling apa masih bersepeda terus? Saya keliling sepeda itu Sampai jam berapa? sampai jam 10. Wah, sampai Saya kelilingi dapil ini mungkin saya nanti ini ke Tisno Negara. Saya lihat keadaan di Tisno gimana. Oh jadi turun keliling dapil kalau tidak keluar kota Pak bersepeda ke anu ya? Ke dapil. Iya. Ini luar biasa ini. Ya memang laki-laki harus begitu Bang Luis. Jadi bersepeda mengelilingi dapil. Baik. Makasih Pak Dewan. Ngobrol-ngobrol kita pada pagi hari ini. Ini berolahraga langsung ketemu, langsung bisa kopi kita. Siap, Halo. siap Bang Luis. Satu saat diundang ke studio untuk lebih anu lagi bisa ya kira-kira. Siap. Oke. Baik pemirsa, demikianlah liputan CB News Jalan-Jalan pagi ini di PPKM hari ketiga. Semoga masyarakat Probolinggo yang saya cintai jangan abaikan prokes ya, dan ikuti himbauan pemerintah guna mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Probolinggo. CB News untuk kita semua.